Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di hari penuh berkah ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan berada di jalan yang benar. Pembahasan kali ini kita akan membagikan seputar mualaf dunia. Bicara mualaf, tentu tidak habis-habisnya. Seperti orang yang akan selalu lahir di atas fitrah dan kesucian Islam, hidayah datang tanpa melihat latar belakang unsur pekerjaannya. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh mualaf ini yang telah mantap memeluk Islam. Bikin geger dunia, Ratu Pesta bernama Nicole Cohen, ucap syahadat hingga jadi pendakwah. Bagaimana kisah perjalanan mualaf populer? Ikuti video berdurasi singkat ini. Hidayah Islam bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Salah satunya dialami oleh Ratu Pesta Nicole Cohen, yang sebelumnya lekat dengan gemerlap dunia malam. Kini, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia pun bersyahadat dan menjadi seorang mualaf yang taat. Dikutip dari tayangan salah satu kanal YouTube, Nicole Cohen yang sebelumnya hanyut dalam gemerlap dunia malam sejak tahun 2005 silam. Wanita asal Dallas, Amerika Serikat, itu kerap berdandan dan pergi berkeliaran dengan teman-temannya. Ia selalu berpesta dan mencoba berbagai jenis aktivitas dunia malam. Nicole yang saat itu berprofesi sebagai seorang fotografer sering berpindah-pindah dari satu klub ke klub malam lain di sekitar kota Dallas. Saya bekerja di industri malam dan telah menghabiskan banyak waktu di sekitar orang-orang yang minum dan berpesta, ungkap Nicole, dikutip dari The National News. Selama menjalankan profesi sebagai fotografer dunia malam, Nicole Cohen terpengaruh gaya hidup bebas yang membuatnya menjadi ketagihan minum dan berpesta. Parasnya yang cantik serta kemampuan memotret yang andal, membuat dilirik oleh para artis Hollywood. Ia mendapat banyak pesohor sebagai kliennya, seperti Justin Timberlake dan Kate Hudson. Di sisi lain, hal itu justru membuatnya terjerumus pada dunia malam. Namun bukannya merasa bahagia, Nicole justru merasa hidupnya hampa. Dia mulai mempertanyakan tujuan hidup serta kehidupannya mendatang. Dirinya sempat memikirkan tentang keberadaan surga dan neraka. Ia bertanya-tanya jika kedua hal tersebut memang ada, hal apa yang akan terjadi. Berawal dari pertanyaan di benaknya itu, Nicole merasa harus ada yang berubah dalam hidupnya. Meski demikian, Nicole tidak tahu apa yang ia butuhkan. Ia pun mencurahkan kegelisahan hatinya itu kepada teman-temannya. Pada saat itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan Nicole dengan pria Muslim asal Yordania. Pria itu bernama Hasan yang kelak menjadi suaminya. Ketertarikan Nicole terhadap Hasan membawanya ke dalam dunia Islam. Bersama Hasan, ia akhirnya bertemu dengan sejumlah teman Muslim. Hatinya pun terketuk dan mulai tertarik mempelajari agama Islam. Dari sinilah Nicole mulai mempelajari Islam melalui video-video di YouTube. Teman-temanku menunjukkan tayangan kajian di YouTube. Aku pun lalu melihat dan mencari tahu segala hal tentang Islam, ujarnya. Nicole banyak menonton tayangan kisah para mualaf Amerika yang mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam. Ia merasa kisah para mualaf itu sangat mirip dengan yang dirasakannya. Dikarenakan masih merasa belum yakin, Nicole pun terus mencari tahu tentang agama Islam lewat beberapa tayangan YouTube. Ia bahkan tidak merasakan kantuk karena begitu antusias. Saya terus menonton kisah warga Amerika yang memeluk Islam hingga pukul 5 pagi, ujarnya. Dari tayangan YouTube itulah, Nicole semakin tertarik pada agama Islam. Mulanya, ia berusaha mencari sendiri segala hal tentang Islam. Namun, karena merasa semakin penasaran, ia pun memutuskan untuk pergi ke masjid dan mendapatkan beberapa buku dan literatur tentang Islam. Nicole Cohen membutuhkan waktu, kurang lebih 6 bulan untuk belajar tentang agama Islam. Ia akhirnya resmi menjadi mualaf pada tahun 2007. Tidak lama kemudian, Nicole juga memutuskan untuk memakai hijab dan menutup tubuhnya dengan busana muslimah. Kisah inspiratifnya belum berhenti di situ. Berbagai cobaan pun mulai menghampiri Nicole usai memeluk agama Islam. Hatinya hancur ketika keluarganya tidak menerima keputusannya untuk menjadi mualaf. Bahkan karirnya ikut tenggelam. Banyak perusahaan yang menolaknya karena ia memakai hijab. Selain diskriminasi,
Ia juga menjadi sasaran empuk kebencian. Nicole pernah mendapat perlakuan buruk ketika menjadi pelayan di sebuah restoran. Mereka dengan sengaja menaruh potongan daging babi ke dalam minumannya. Cobaan demi cobaan terus Nicole lalui. Namun, hatinya tidak pernah goyah dan tetap berpegang teguh pada agama Islam. Kegigihan Nicole inilah yang membuatnya tumbuh makin kuat. Nicole percaya bahwa Islam dapat memberikannya kedamaian hidup. Ia pun secara perlahan kembali menggeluti profesinya sebagai fotografer. Namun dirinya sudah tidak lagi berhubungan dengan kehidupan dunia malam. Sesudah mantap memeluk Islam, Nicole juga kerap mengunggah konten seputar agama di YouTube-nya, dan banyak membicarakan topik seputar menjadi mualaf, mendidik anak, hingga persahabatan antara orang berbeda agama. Nicole Quinn kini menjadi sosok muslimah inspiratif serta pendakwah digital di era YouTuber ini. Sebagaimana yang kita ketahui, mualaf adalah proses peralihan agama yang melibatkan pemahaman dan kesadaran akan ajaran Islam. Proses ini biasanya dimulai dengan studi tentang ajaran Islam dan interaksi dengan masyarakat Muslim. Setelah memahami ajaran Islam dan yakin bahwa Islam adalah agama yang tepat untuk mereka, individu tersebut memutuskan untuk menjadi mualaf dan melakukan syahadat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti mualaf adalah orang yang baru masuk Islam atau orang yang ditenangkan hatinya untuk masuk Islam. Kata mualaf sendiri berasal dari bahasa Arab alifa, yang memiliki makna mengumpulkan dan ketenangan. Dengan kata lain, arti mualaf adalah seorang kafir yang tergerak hatinya untuk memeluk agama Islam atau baru saja masuk agama Islam. Menjadi mualaf bukanlah proses yang mudah. Mereka sering menghadapi tantangan dan diskriminasi dari masyarakat non-Muslim. Tantangan ini dapat berupa tekanan dari keluarga atau teman, diskriminasi dalam masyarakat, atau kesulitan dalam memahami dan mempraktikkan ajaran Islam. Kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah menjelaskan, arti mualaf dalam konteks syariah adalah orang-orang yang diikat hatinya untuk mencondongkan mereka pada Islam, atau untuk mengokohkan mereka pada Islam. Syahadat adalah tanda resmi bahwa seseorang menjadi Muslim dan mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul-Nya. Setelah mengucapkan syahadat, mualaf harus mempelajari dan mempraktikkan ajaran Islam sebagai bagian dari hidup mereka sehari-hari. Mereka yang telah menjadi mualaf, perlu untuk terus dibimbing dan didukung dalam berbagai hal, terutama dalam pemahaman tentang aturan hidup dalam Islam. Keimanan yang dimiliki oleh seorang mualaf masih sangatlah lemah sehingga perlu adanya dukungan dari kerabat dan saudara sesama Muslim, untuk terus membantu dalam menguatkan dan meningkatkan keimanan mereka. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat hendaknya. Atas kunjungan saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.